wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMA Almanar. Ketemu lagi bersama saya Umi Dewi. Hai guys, hai sahabat Almanar ya. Hai. Oke, kali ini sahabat Almanar, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya. Jadi perlu kita apresiasi, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu, kakak-kakak yang cantik-cantik ini dari mana? Silakan kakak. Hai sahabat Almanar semuanya. Hai. Perkenalkan nama kakak ya. Nama kakak Nabila, bisa dipanggil Adis. Kalau kakak Stefani bisa dipanggil Steph. Nah, kami dari Fakultas Kedokteran di salah satu universitas yang ada di Kota Medan. Oke. Tadi dengan kakak Dila Ya, boleh. dan kakak Steph. Oke, kakak Steph. Kakak Steph ini dan kakak Dila merupakan salah satu mahasiswi di universitas yang ada di Kota Medan, bener? Bener. Oke. Kalau boleh tahu kak, jurusan apa nih yang kakak ambil? Kalau buat jurusan kita dari Fakultas Kedokteran. Oh, calon dokter, teman-teman, luar biasa. Calon dokter muda yang cantik-cantik ya. Oke. Nah, jadi sebelumnya mungkin sahabat Almanar penasaran nih, kok bisa ini ya calon dokter yang cantik-cantik ini bisa hadir dan mengisi di podcast yang sangat-sangat luar biasa ini. Boleh dong kak ceritain kronologisnya gimana gitu? Oke, kalau buat ceritanya ya sahabat Almanar, Iya. kenapa kita bisa nyampe di podcast yang luar biasa ini? Iya. Karena ya sebelumnya kita kan melakukan penelitian. Nah, Oke. penelitiannya itu kita lakukan di alhamdulillah dikasih kesempatan oleh SMA Almanar Oke, gitu. alhamdulillah berarti sudah diberi izin ya kak ya. Iya, Oke. Nah, jadi kak kalau boleh tahu lagi nih ya kan, nah kan sudah diberi izin sama pihak sekolah untuk melaksanakan penelitian. Kira-kira kak judul atau permasalahan yang kakak berdua angkat dari penelitian yang kemarin itu tentang apa sih kak? Oke, sahabat Almanar semuanya, untuk judulnya kami ngambil analisis tingkat pengetahuan guru SMA Almanar terhadap epistaksis pada siswa. Oke, epitaksis. Ya, epitaksis apa guys? Epitaksis nggak tahu saya nih guys. Oke kak, mungkin bagi kami ya yang tidak bagian dari cakupan orang kesehatan, epitaksis ini mungkin bahasa yang asing ya kak ya. Jadi kakak-kakak di sini yang memang berkompeten di bidangnya, yang mungkin bisa jelasin ke kita bahwa epitaksis itu apa gitu. Mungkin ada istilah ya atau yang lebih sederhana yang kita juga bisa ini rupanya. Oke kak, silahkan kakak. Oke, kalau buat epistaksis itu sendiri kalau orang awamnya nyebut sih mimisan ya. Oh, mimisan. Oh iya. Yang itu keluar darah ya, Keluar darah dari hidung ya. Oh iya iya. Mimisan biasa disebut. Oke. Jadi kak, selain dari hidung, kalau dari telinga itu juga keluar darah, itu bagian dari epitaksis juga. Beda, jadi epistaksis ini itu adalah suatu kondisi di mana terjadi pecahnya pembuluh darah di hidung. Oh, di hidung. Oke, berarti dia memang fokusnya atau wilayah cakupannya untuk epitaksis ini sendiri atau mimisan ini sendiri itu apabila terjadi pecahnya pembuluh darah di area hidung. Iya. Oke. Kok bisa di area hidung? Apa karena hidung itu memiliki tulang rawan ya? Iya. Kenapa di hidung? Iya, kenapa itu di hidung? banyak ya faktornya. Iya. Salah satunya itu faktor trauma. Contohnya kayak kalau di sekolah kan ada adik-adik yang Iya. main hiperaktif itu Iya, sampai iya. nonjok Iya, hidung benar. temannya itu kan. Jadi pembuluh darahnya itu kan kecil, Iya, tipis di sana. Jadi itu menyebabkan pecah pembuluh darahnya jadi gampang gitu. Makanya lah keluar darah Iya, ya gitu betul. dia. Oke, itu ya guys, epitaksis itu berarti mimisan ya. Iya. Karena kalau orang dulu bilangnya mimisan, nggak tahu Mimisan. epitaksis itu apa. Oke. Nah, jadi kan kemarin kan untuk penelitian itu sendiri kakak-kakak ini kan ambil epitaksis ya kan, pengetahuan sampelnya ke guru Iya. ya kan, memberi edukasi berarti ke guru, ke kami ini bahwa ada loh pencegahan epitaksis seperti itu. Nah jadi kak, kira-kira ketika kami menghadapi suatu kondisi anak-anak kami tiba-tiba mimisan, apa sih yang harus kami lakukan kak menurut dari namanya ilmu kedokteran seperti itu kak? Nah, jadi pas mimisan nih, banyak yang kita tuh kalau lagi mimisan itu didongakkan gitu kepalanya. Iya, benar. Nah,
Jadi sebenarnya ini adalah tindakan yang salah. Oh, nggak boleh ya. Oh iya iya. Itu dilarang karena nanti kalau kita mendongak itu nanti takut darahnya malah masuk ke dalam leher. Oh gitu. Takutnya malah nanti tiba-tiba bukan yang hilang ya, misalnya nanti malah jadi muntah darah pula ya Oh kan. gitu, oh muntah darah. Jadi makin banyak darah yang keluar ya. Oh iya iya oke. Jadi yang pertama dilakukan, pertama itu memposisikan si anak tadi Iya, siswa iya. itu posisinya sedikit nunduk. Nunduk, oke, iya. Kan? Ha-ha. Habis itu kita pencet area hidungnya ini. Oke, iya, Kita ha-ha. pencet sekitar 5-10 menit. Iya. Kita suruh anaknya bernapas melalui mulut. Oke, ya. Nah, habis itu kalau misalnya 5-10 menit nggak berhenti, Oke. pas kita pencet Iya. ini, berarti perlu dibawa ke tenaga kesehatan. Oke, yang lebih ahli berarti ya Kak, Iya. ya untuk mendapatkan layanan insentif apa intensif ya? Intensif. Oh iya intensif. Oke, oke. Nah maklum namanya juga bukan orang kesehatan, jadi agak sedikit apa ya, agak sedikit bahasanya agak berlibet-libet gitu ya. Jadi kan boleh dikoreksi juga. Nah tadi kan udah bahas bahwa cara pencegahannya itu kalau orang zaman dulu setahu saya harus didengakkan gini kepalanya ya, hidungnya ya kan, supaya katanya dengan alasan memberhentikan darah supaya tidak mengalir. Ternyata salah ya, nggak boleh. Oke. Nah terus satu lagi Kak, saya pernah dengar kalau mimisan pakai daun sirih ya kan, sudah didongakkan terus dikasih daun sirih, itu gimana Kak? Selaras nggak sama ilmu kesehatan yang sekarang ya? Karena kan ilmu kesehatan sepertinya upgrade ya dari waktu ke waktu. Apa yang diterapkan zaman dulu sama apa yang kita dapat setelah hasil penelitian itu beda. Kadang sering nggak sinkron ya kan Kak? Jadi gimana itu Kak? Nah kalau buat daun sirih itu kan kayak orang dulu ya Iya, ngomongnya. Nah iya. kalau lebih di kalau di kesehatan sih lebih baiknya menggunakan seperti kapas atau enggak tisu yang tersedia. Oh, gitu. Biasanya kan orang dulu pakai sirih mungkin karena dulu nggak ada kapas, Nggak ada di tisu rumah, ya. ada tisu di rumah. Iya. Jadi pakai sirih gitu. Nah kalau lebih baiknya itu pakai kapas atau tisu yang bersih gitu. Oh, gitu. Nah steril. Jadi nanti Oke. kita gulung, kita sumbat di hidungnya, terus kita tunggu sampai pendarahannya berhenti. gitu. Iya. Oh, jadi sebenarnya pun kalau seandainya kita tetap menggunakan sirih nggak ada masalah juga ya? Apa? Masalah Nah, cuma cuman- Umi penggunaan sirih ini sendiri itu misalnya anaknya ini ada alergi gitu. Oh, iya, Jadi iya. takutnya alergi sama sirih tadi. Bau ya, sirih itu kan agak menimbulkan aroma yang makin buat pusing. Kita khawatir mungkin dia makin nggak nyaman, Iya. pingsan ya. Iya. Iya kan, bisa jadi karena saya pribadi pun saya nggak suka dengan aroma sirih. Suka saya, jadi dan alhamdulillah saya juga belum pernah mimisan ya seingat saya gitu. Cuman kan khawatirnya dengan apa namanya cakupan kerja saya yang beradaptasi dengan lingkungan anak-anak. Kita kan khawatir seperti yang kakak-kakak bilang tadi, anak-anak mungkin niatnya bercanda, tiba-tiba mereka tertonjok hidungnya, atau misalnya dianya juga apa namanya main jatuh atau bagaimana yang sampai pembuluh darahnya itu pecah, akhirnya terjadilah mimisan tadi. Nah, jadi kan kalau sudah seperti ini kita sudah diedukasi, ke depannya kami ya kan khususnya yang udah diberi edukasi sama kakak-kakak ini bisa menerapkan, dan juga sahabat Almanar yang nonton video ini juga bisa menerapkan ya apa yang dibilang sama kakak-kakak. Kayak gitu. Terus Jadi Kak, tadi kita kan sudah bahas epitaksis ya, terus pencegahannya, terus tadi juga apa sih penyebabnya misalnya hiperaktif. Kalau misalkan nih Kak, hari yang panas terik sekali seperti itu, apakah juga menjadi pemicu epitaksis itu sendiri Kak? Oke, kalau buat cuaca lah ya, mungkin kalau lebih ke cuaca itu kan kalau panas gitu seseorang pasti kayak mudah dehidrasi Iya. gitu, kayak kurang cairan Iya. gitu, kurang minum atau gimana. Nah kalau lebih ke epistaxis juga bisa Bisa. kalau cuaca panas, nah Bisa. itu Oke, bisa. ya, jadi Jadi bisa. kalau buat teman-teman yang mungkin punya darah rendah atau enggak lagi dehidrasi, Iya. dihindari ya jangan panas-panasan deh. Oke, gitu. jangan panas-panasan Iya. ya. Jadi Kak, sebenarnya epitaksis itu sendiri ketika kita sudah mengeluarkan darah ya, itu sebenarnya berbahaya atau enggak sih kalau seandainya enggak kita lakukan pencegahan atau pertolongan pertama lah seperti itu? Kalau kita biarin aja, Umi, tentu itu bisa menjadi sebuah kegawat daruratan yang Oke, ya. itu kayak memang pokoknya dia itu harus diberhentikan secepat mungkin saat Oke. terjadi. Oke. Kalau dibiarkan aja takutnya nanti ada komplikasi-komplikasi lain selain misalnya dia kehabisan darah nih, Iya, iya. bisa aja dia nanti kan dia pingsan. Oh iya betul. Jadi sebenarnya yang dikeluarkan itu darahnya itu darah bersih Kak, darah kotor, darah segar atau bagaimana sih Kak? Darah
Segar ya? Segar ya. Oh, makanya kita juga harus mencegah ya ketika terjadi cepet-cepet lah ya kan kita lakukan penanganan ya yang sedemikian rupa ya Nah, gitu aku ya. juga mau nambahin nih. Boleh. Jadi kalau misalnya kita itu kayak lambat gitu, melaksanakan Iya. tata laksananya itu takutnya nanti darah itu yang ada di depan Iya. hidung itu takutnya ke paru-paru. Oh gitu. Jadi kan karena dia ke belakang Iya. gitu, jadi masuk ke paru-paru. Nah itu bisa jadi gangguan nafas nanti. Jadi dia jadi susah bernafas gitu. Jadi lebih baik ya apabila ada kegawat-gawatan seperti itu langsung ditangani. Oh gitu. Iya. Jadi akhirnya dia merembet kemana-mana ya Bisa, kayak iya. jadi komplikasi ya yang kakak bilang tadi ya. betul. Yang tadinya misalnya cuma mimisan, pembuluh darahnya pecah, akhirnya karena tidak dilakukan penanganan secara dini, lambat penanganannya maka ke paru-paru, akhirnya jadi runyam urusannya ya Kak ya. Oke baik Kak. Oh menarik sekali nih ya. Apalagi kalau adik-adik yang masih usia puber-puber ini ya, yang masih usia sekarang nggak bisa kontrol emosinya, ya kan mungkin ketika lagi ada masalah, berkelahi atau sebagainya niatnya mungkin nggak sebenarnya cuma main-main bercanda-bercandaan, tapi Kelewatan. Iya kelewatan yang akhirnya memicu sampai harus epitaksis dianya ya. Saya senang sekali saya akhirnya tahu istilah epitaksis ya Allah. Iya karena selama ini saya cuma tahu istilah sastra doang ya karena kebetulan saya guru bahasa Indonesia. Jadi kalau ketika di collab sama orang kesehatan dapat ilmu gitu. Oke, kita tinggalkan dulu epitaksis ini ya Kak ya. Kita masih ngebahas tentang edukasi yang sifatnya sering terjadi di kalangan anak-anak ya, di kalangan siswa sih lebih tepatnya. Kalau epitaksis kan tadi sudah keluar darah, bisa saja saking banyaknya mungkin dia pingsan. Nah, saya menarik ke pingsannya ini Kak. Nah, pingsan ini bisa terjadi sebenarnya akibat apa Kak? Gitu. Oke. Jadi kenapa bisa pingsan? Ini sebenarnya itu karena kebutuhan oksigen yang dibutuhkan sama otak ini kurang. Nggak sampai dia ya berarti ya. Oh iya. Sedangkan kita kalau apa-apa tuh harus butuh, otak ini harus butuh oksigen yang cukup. Oh iya. Jadi misalnya kalau kurang dia kayak ya gitulah, bisa tanda-tanda untuk pingsan, misalnya berkunang-kunang. Gelap ya. Gelap. Oh iya. 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 Jadi bisa nih kira-kira kalau saya ilustrasikan ya, ketika nggak sampai udara ke oksigen tadi ya, ya gitu ya, oksigen nggak sampai ke otak. oksigen ke otak, sorry, ketika oksigen itu nggak sampai ke otak, kayak misalkan, aduh aku nggak sampai, tolong aku, tolong gitulah ya, akhirnya dia sudah nggak sanggup, makanya terjadilah pingsan tadi, gitu ya, lebih kurang kayak gitu seperti ilustrasinya ya. Iya. Saya mengilustrasikan aja biar lebih sederhana. Mungkin adik-adik di sini kan nonton apa sih kayak gitu ya, gitu ya. Nah, kita tadi udah bahas ya penyebabnya ya. Untuk pencegahannya Kak gimana? Atau penanganannya ketika pingsan? Kan kadang kita kalau udah lihat orang pingsan bingung sendiri ya. Iya. Ini harus kayak mana? Apakah dikasih minum ataukah kayak gini segala macam? Biasanya orang panik kayak gitu. Nah, kalau buat penanganannya sih kalau misalnya kayak di lapangan Iya, misalnya iya. jatuh adanya terus lebih baiknya jangan dikerumunin soalnya kan dia tadi kekurangan oksigen Iya, juga iya. ya jadi lebih baiknya dikasih tempat yang luas biar bisa bernafas gitu. Udaranya luas ya gitu betul, ya. iya. Terus jangan dikerumunin dan juga kalau bisa jangan dipindahin ke Iya. tempat yang lebih nyaman Iya. atau ke UKS di sekolah dan terus kita biarkan siswanya itu beristirahat terlebih dahulu Oke, gitu. relax ya Kak ya? Iya, Oh. biar keadaannya lebih rileks dan lebih cepat pulih gitu. Oke, terus Kak selain itu apa lagi? Misalkan merenggangkan beberapa yang menyumbat peredaran darah atau misalnya kan kalau anak sekolah tuh biasa pakai dasi tuh ya Iya, kan? iya. Nah, terus misalnya dia pakai ikat pinggang kayak gitu. Apakah itu harus kita lepas juga? Karena kan kita bingung juga ya, nggak semuanya itu pengetahuannya itu sama kayak gitu. Ya. Oke. Ya kalau itu betul juga kalau ada pakaian ketat misalnya pakai Iya, dasi, iya. pakai ikat pinggang Iya. itu dilepas dulu. Oke. Nah, jadi biar peredaran darahnya itu lancar. Oke, iya. Terus oksigennya bisa nyampe ke Iya. otak gitu, Oke. sahabat. Oke, jadi memang penanganan pingsan itu adalah kita menunggu oksigen atau menanti oksigen yang memang harus sampai ke otak ya, biar dia itu berproses ya, baru kita sadar gitu ya, gitu. Oke. Nah jadi ketika pingsan mungkin kita nggak tahu apa keadaannya, tiba-tiba berkunang-kunang saja seperti itu. Karena saya pribadi juga sampai sekarang alhamdulillah belum pernah pingsan, jadi saya nggak tahu gimana rasanya pingsan itu ya kan. Cuman Kak, yang perlu kita sadari
terkadang ketika kita melihat seseorang pingsan, kita kan panik ya, nggak tahu entah memang dia pingsan atau memang mungkin dia punya penyakit atau apalah itu. Saking paniknya kita tuh memberi dia segelas air minum, Kak. Ya kan, Kak? Nah, menurut kedokteran itu sebenarnya boleh atau enggak? Atau memang sebenarnya dianjurkan atau bagaimana, nggak boleh kayak gitu? Jadi untuk biasanya kan kalau orang pingsan kita ngasih teh ya. Iya, Iya betul. Ya sebenarnya ini nggak ada larangan sih, boleh, ya. bisa dilakukan. Biar apa namanya, gulanya itu kan kita kalau kurang oksigen dalam darah itu kan membutuhkan gula nih, Iya, membutuhkan betul. gula untuk mengembalikan si oksigen tadi. Iya. Jadi bisa dilakukan itu. Oh, bisa dilakukan, tapi Bisa. posisinya harus sadar dulu ya, Iya. Kak. Iya. Kadang dia nggak sadar gitu, dicoba masih setengah-setengah sadar, masih dia terbuka matanya tapi masih kayak ditanyain masih linglung gitu. Berarti itu kan nggak boleh langsung ya? Iya. Boleh nggak sih, atau saya yang salah pemahaman ya? Ditunggu, biasanya kan dia melek merem. Oh, iya kan? Tunggu dia agak sadar. Bener-bener Iya. full sadar Iya. ya. Takutnya kalau setengah sadar salah jalur. Iya. Atau kesedak dia ya, kesedak ya. Iya gitu. Bikin kacau nih. Iya, bikin kacau ya. Nah, jadi sebenarnya yang paling utama itu minyak kayu putih atau minyak angin ya. Pancingan rangsangan itu benar Iya. nggak sih sebenarnya? Kita rangsang supaya dia ngerasa lega nih pernapasannya, karena kan pernapasan yang mungkin yang tersebar ya, atau misalnya udara yang tadi atau oksigen tadi yang nggak nyampe ke otak gitu. Itu benar nggak sih penanganan dengan menggunakan pemancingan minyak kayu putih itu sebenarnya benar nggak sih? Kalau pemancingan minyak kayu putih kan biasanya kalau yang pingsan itu kadang setengah sadar ya Umi. Nah jadi kalau pakai minyak kayu putih mungkin iya dia dirangsang, jadi dia mencium sehingga otaknya tuh mengidentifikasi oh ini ada bau nih gitu. Jadi kayak dia biar bisa bangun Oh gitu. iya, dibangunkan ya, Iya, istilahnya. di bawah alam sadar dia. Iya, dari yang setengah sadar biar jadi full gitu. Oke, terima kasih Kakak. Cukup menarik ya pembahasan kita, walaupun singkat, materi kita fokusnya tadi ke epitaksis dan ke pingsan saja. Jadi Kakak, terakhir ya, pesan-pesan deh Kakak sampaikan ke sahabat Almanar ya tentang bagaimana sih hidup sehat gitu kan. Boleh ya Kak ya, untuk penutup terakhir ya sebelum kita see you bye-bye sama teman-teman. Oke, karena tadi kita bahasnya itu kecelakaan kecil yang ada di sekolah. Nah, di sini kami nih, saya pribadi lah, ingin menyampaikan apa ya? Saran lah Saran. buat adik-adik. Oh, iya. Nah, jadi untuk pingsan ini, nah gitu sebelum terjadi, alangkah kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Jadi daripada susah ngobatinnya, mending kita cegah dulu. Misalnya kayak ya kalau mau main tuh lihat-lihat juga lah. Hati-hati ya. Hati-hati. Terus kalau olahraga hati-hati. Biasanya kalau olahraga itu temannya suka dorong-dorong kalau iseng. Itu untuk mimisan. Terus misalnya untuk yang pingsan tadi, nah kita misalnya lagi ada di barisan nih, lagi upacara, nengok teman kita udah misalnya bentuknya udah pucat kali, udah keringat dingin dia, udah langsunglah kita topong dari belakang. Itu udah pasti dia bakal pingsan. Oh, tidak lain dan tidak bukan ya, sudah pasti ya. Iya. Jadi kalau udah kayak gitu, ya itulah buat pesan buat adik-adik tentang mimisan dan Oke. apa tadi pingsan. Oke, pingsan. Untuk Kakak Steph ada yang mau disampaikan Kak? Ada kalau buat kalau dari kakak Steph itu kalau buat yang mimisan Iya. itu selain jangan mainnya jangan kasar-kasar Iya. gitu ya. Terus jangan suka juga ngorek hidungnya kasar ke dalaman iya. gitu. Iya. Iya ya, betul. Dia Iya. terlalu asik ya, menjiwai loh Kak. Iya, Kak. Menjiwai dan menghayati. Iya, nah jadi kalau korek hidungnya itu terlalu dalam itu juga bisa nyebabin pecah pembuluh darah gitu. Iya, Jadi iya. bebek sewajarnya aja. Oh ya, sewajarnya aja. Iya. Oke, karena sehat itu mahal ya Kak ya. Iya, Betul. Oke. Buat mimisan. Nah, Oke. kalau buat pingsan ya karena kita mau upacara Iya, iya. bakal berdiri lama ya. Disaranin buat adik-adik itu sarapan dulu. Sarapan dulu. Minimal ya minum susu Iya, gitu. betul. Biar ada stamina Oke, gitu. oke. Nah, Ada karbohidrat ya Kak ya Iya, masuk ya. betul. Oke, untuk Kakak Dila dan Kakak Steph, saya ucapkan terima kasih ya udah meluangkan waktunya ya dengan jadwal yang sangat padat di kampus ya, apalagi sudah mau semester akhir ya kan Kak, mengambil gelar sarjana kedokteran. Saya juga mengucapkan terima kasih yang banyak untuk penonton yang tetap
tetap setia mengikuti podcast kami, dan kita doakan sama-sama semoga podcast tetap jaya, Almanar tetap jaya, dan kakak-kakak yang ngisi podcast hari ini lancar skripsinya, lancar koasnya, jadi dokter yang berguna. Dan rendah hati ya kak ya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.